Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, yang kita hormati pengurus masjid, dan yang kita muliakan terkhusus kepada ketua majelis kita Ustaz Azurwan Mustaqim LCMA. Semoga beliau diberi umur yang panjang. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa salat terus kepada baginda Nabi supaya nanti di akhirat mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjut kajian kita tentang kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyahum wa ridhal ta'ala fi hadzal majlis. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul isti'adati lisairi shalah, yaitu menjelaskan tentang adab atau cara mempersiapkan diri untuk sholat. Jadi sebelum sholat itu kita harus mempersiapkan diri. Jadi memang perkara yang paling penting itu harus dipersiapkan dulu. Jadi bukan sholat itu ya ketika azan langsung ke masjid, dah begitu saja. Tidak, mesti harus dipersiapkan. Yanbaghi an tasta'idda li sholati zuhri. Di sini dimulai dengan sholat zuhur. Kenapa dimulai dengan sholat zuhur? Dulu ketika Nabi SAW mendapatkan perintah sholat itu, ketika di Gua Hiro itu malam hari, pulang subuhnya, berlanjutnya itu subuhnya belum tahu geraknya, tapi perintahnya sudah ada. Kemudian sebelum zuhur datang malaikat Jibril memberitahu tentang sholat begini-begini, sehingga sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi setelah perintah sholat yang dari Isra Mi'raj itu, ketika turun ke bumi kan sebelum subuh, malam berangkatnya sebelum subuh sudah turun. Jadi subuh itu belum ada sholat subuhnya karena belum tahu geraknya bagaimana, bacaannya apa. Sehingga sebelum zuhur malaikat Jibril datang memberikan contoh, begini sholatnya, begini jumlah rakaatnya. Sehingga sholat yang pertama kali dilakukan Nabi SAW adalah sholat zuhur. Yanbaghi an tahdila bisolli sholati zuhri qabla zawal. Selalu usahakan mempersiapkan sholat zuhur itu adalah sebelum zawal, sebelum matahari condong ke arah barat. Jadi sebelum matahari condong ke arah barat itu sudah kita siapkan untuk sholat zuhur kita. Pertama apa? Yang pertama harus kita siapkan apa? Faqaddimil qailulah. Pertama kali kita kerjakan adalah qailulah. Qailulahnya apa? Tidur, istirahat sebentar. Tidur 1 jam sebelum sholat. In kana laka qiyama fil lail. Melakukan tidur qailullah ini adalah sebelum sholat zuhur jika Anda menginginkan qiyamul lail, sholat tahajud. Jadi kalau kita ingin melakukan sholat tahajud, bangunnya mudah, maka usahakan tidur sebelum zuhur. Qiyamul lail, apa namanya? Qailullah namanya. Mulai dari jam 10:30 atau jam 10. Itu namanya tidur qailullah namanya. Atau jam 11 sampai jam 12. Minimal setengah jam atau 15 menit sebelum sholat zuhur. Au syahron fil ghair, ataupun bagi orang yang ingin berpuasa, orang yang mau sahur, maka mesti dia tidur qailullah. Kenapa? Supaya dia bisa bangun waktu sahur. Fa inna fiha ma'unatan, karena sesungguhnya qailullah tersebut adalah ma'unatan, sangat membantu ala qiyamil lail, bagi orang yang ingin sholat malam. Jadi qiyamul lail ini adalah membantu orang yang ingin melakukan sholat qiyamul lail, sholat tahajud.
Kama anna fi sahuril mu'annati ala siyamin nahar, sebagaimana bagi orang sahur itu supaya dia kuat untuk berpuasa. Wal qailula min ghairi qiyamil bil laili kas sahuri min ghairi siyami. Orang yang tidur qailulah dia nih min ghairi qiyamil, tapi dia enggak salat malam. Qailulah dia tidur, dia lakukan, tapi malamnya dia enggak salat tahajud. Maka seperti ini kal sahuri min ghairi siyam, sebagaimana seperti orang yang sahur tapi tidak berpuasa. Dia sahur tapi enggak puasa. Dia tidur qailullah tapi dia enggak tahajud. Padahal dia bangun nih jam 4 nih. Nah, jadi kalau mau bangun jam 4, mau jam 3 mau tahajud, maka cobalah tidur qailullah namanya. 1 jam sebelum zuhur. Maka insya Allah jam 3, jam 4 itu bangun. Maka sholat bangun, langsung sholat tahajud. Kemudian fa'idha qulta fajtahid an tastaqida qabla zawal, maka hendaklah bangun sebelum matahari condong ke barat. Kalau kita sudah tidur, maka segeralah bangun sebelum azan, 15 menit sebelum azan. Wa tatawaddu'ah tahdurul masjid, kemudian berwuduk di rumah. Maka ini sering dikatakan berwuduk itu paling bagus itu di rumah. Berwuduk di rumah, kemudian berjalan kaki wa tahdurul fil masjid, berjalan atau hadir ke masjid. Di sini tidak disebutkan berjalan kaki boleh, hanya dikatakan wa tahdurul masjid, hadir datang ke masjid, berjalan bagus, naik kendaraan juga bagus. Kemudian wa tusalli tahiyatul masjid, sampai di masjid wa salliya tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Jangan pernah kita datang ke masjid langsung duduk saja. Apa itu tahiyat? Tahiyat itu adalah penghormatan. Jadi kita datang langsung salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kecuali misalnya seperti kayak majelis, ada orang buat majelis di masjid, atau mungkin ada sholat jenazah di masjid, kita datang, maka itu tak perlu sholat tahiyatul masjid. Hanya saja kita ganti dengan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali dibaca. Setelah kita melakukan sholat tahiyatul masjid wa tanzirul muazina, sambil kita menunggu muazin. Ketika muazin sudah azan, fatajibahu, maka jawab azan tersebut. Azannya dijawab. Kalau muazin bilang Allahu Akbar, maka jawab Allahu Akbar. Sepertinya berat kemari, ini payah menengok kemari, di sini sedikit. Boleh sebagian agak supaya bimbang, agak di tengah ini, di sini sedikit. Nanti kalau ditengok sini terus, tengok. Kayaknya meja ini harus begini nampaknya. Jadi ceramah cuma di depan kamera, orangnya di samping. Kemudian wataziru muazin, sambil kita menunggu muazin dizikir. Kemudian setelah muazin sedang azan, fatajibahu, maka dijawab azannya. Muazin bilang Allahu Akbar, kita jawabnya juga Allahu Akbar. Kemudian ketika muazin membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita tambahkan marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali, kemudian tiup di jempol kita 3 kali, kemudian oleskan ke kedua mata kita. Setiap muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita ucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita tambah marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiupkan ke jempol kita ditiupkan dengan isyarat 3 kali, kemudian usapkan ke kedua mata kita. Dalam satu riwayat dikatakan orang yang membaca seperti itu maka dia tidak akan buta selama hidupnya.
Ada yang mengatakan dia tidak akan rabun matanya, walaupun rabun-rabun tapi nggak buta kali. Ketika muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita tambahkan marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali dibaca. Kemudian tiupkan baru dioleskan. Kemudian setelah itu kita muazin ucapkan hayyalas shalah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai hayya 'alal falah juga seperti itu. Itu cara untuk menjawab azan. Summa taqwa mufattasillu arba'a rakaati aqibat az-zawal. Setelah selesai azan, doa azan tadi, maka lakukanlah solat 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat. Bukan 4 rakaat ini berapa? 2 salam dengan 1 salam. 2 salam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna. Karena baginda Nabi SAW selalu melakukan hal tersebut, yaitu sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat. Jadi bukan 2 rakaat, sedikit sekali, jangan pelit, 4. Karena Nabi jarang melakukan 2, itu minimal. Yang dikenakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, berketerusan yang selalu dikerjakan Nabi, yang biasa dilakukan Nabi, yaitu sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Sholat sunnahnya 4 rakaat, 2 kali salam. Rakaat kedua, rakaat pertama 2, kemudian yang kedua 2 salam, 2. Wa yaqulu Nabi SAW bersabda, hadza waqtun taftahu fihi abwabus sama. Nabi berkata, ketika azan, selesai azan zuhur, menjelang sampai zuhur, sampai sampai zuhur, menjelang sholat zuhur itu, hadza waqti taftahu fil abwabis sama. Ini ada waktu yang mana pintu-pintu langit dibuka. Nah, jadi itu sholat yang mesti banyak kita kerjakan karena pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu ayyarfa'uli fi amal. Kata Nabi, aku sangat senang dengan sholat ini. Karena kenapa? Yarfa'uli, karena Allah akan mengangkatkan daripada aku ini amal soleh. Jadi sholat sunnah sebelum zuhur yang 4 rakaat itu adalah pintu-pintu daripada langit. Jadi kalau kita kerjakan ini, maka amal kita, amal soleh kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Fa'yuhibi, aku senang dengan ini, kata Nabi. Wa hadhil arbatu qabla zuhur. Adapun solat yang 4 rakaat sebelum zuhur itu adalah sunnatul mu'akkad, sunnah yang dikuatkan. Sunnah mu'akkad ini adalah sunnah yang sangat ditekankan, sangat dipentingkan, tidak boleh ditinggalkan, penting sekali. Anna man shallahunna fa ahsana ruku'a wa sujuda shalla ma'a sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Orang yang melakukan 4 rakaat salat sebelum zuhur tadi, Nabi mengatakan anna man shallahunna fa ahsana ruku'an. Orang yang melakukan salat qabliyah zuhur, dia fa ahsana ruku'an, dia memperbagus rukuknya, maksudnya dia tumakninah. Jadi enggak buru-buru salatnya, dia tumakninah, rukuknya, wa sujudahunna, sujudnya dia benar-benar tidak buru-buru. Maka ma'ahu sab'una alfa malakin, maka akan solat bersamanya 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail. Malaikat itu akan solat bersamanya sebanyak 70.000 malaikat, kemudian mereka selalu meminta ampun kepadanya ilal lail, sampai malam hari. Ini Nabi mengatakan, orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka malaikat akan ikut sholat bersama dia 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat ikut sholat bersama dia. Kemudian 70.000 malaikat yastaghfirna lahu, minta ampun kepada dia illa lail, sampai malam hari. 4 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat dapat enggak ini? Dapat, hanya saja mungkin dikurang dari 70.000 itu, dikurang bagi 2 saja. Lumayan dapat. Kemudian setelah itu summa sholli fardhu ma'al imam, kemudian kita solat bersama imam. Summa sholli ba'dal fardhi raka'ataini, setelah kita solat zuhur bersama imam berjamaah,
maka setelah sholat itu zikir dengan segala macamnya, sholat raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Sholat ba'diyahnya itu 2 rakaat. Wa huwa min rawatib sabidati, ini adalah sholat rawatib yang telah ditetapkan yang mengikuti sholat zuhur. Setelah kita melakukan sholat sunnah ke ba'diyah zuhur, wala tastaghila al asri illa bita'limi ilmi wa i'anatul muslim. Kalau kita sudah melakukan sholat zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, wala tastaghil, maka jangan kita sibukkan diri kita ilal asr sampai asar, illa kecuali bita'allumi ilmi, kecuali dengan belajar ilmu, mencari ilmu. Jangan sibukkan diri kita kecuali dengan belajar ilmu, atau i'anatil muslimin, i'anati muslimin, atau menolong membantu orang-orang Islam, ataupun au qiraatil Quran, atau membaca Al-Quran, au sa'in fi ma'asi tasta'ina bi ala dinika, atau juga mencari kebutuhan untuk keperluan diri kita, keluarga kita, dan keperluan agama, maksudnya kerja. Jadi kalau sudah selesai zuhur itu jangan sibuk yang lain. Maksudnya sibuk lainnya apa? Al-lagho, yaitu perkara sia-sia, menghota, ngopi misalnya, main gitar misalnya di warung gak jelas. Maka lebih baik belajar menuntut ilmu, atau menolong orang lain, atau baca Quran, ataupun kerja untuk keperluan kita, keperluan keluarga, ataupun untuk keperluan agama. Keperluan agamanya apa? Yaitu infak kita kerja supaya bisa infak, kita kerja supaya kita bisa bantu agama kita, bantu masjid kita. Summa sholli arba'a raka'atin qabla al-asar. Kalau sudah sampai asar begitu, masuk sholat azhar, sama dengan sholat zuhur tadi. Kita persiapkan sebelum azan, kita sudah di masjid. Wudu, sudah masuk dalam masjid. Yang paling disunahkan adalah menunggu azan itu bukan di luar tapi di dalam. Nabi bersabda, orang yang mendengar azan di luar masjid nanti di akhirat wajahnya seperti bulan purnama. Tapi orang yang mendengar azan di dalam masjid wajahnya seperti cahaya matahari, terang sekali. Orang yang mendengar azan di dalam masjid. Orang yang mendengar suara azan di luar masjid di akhirat nanti wajahnya seperti bulan purnama, terang. Tapi lebih terang lagi orang yang mendengar azan dia di dalam masjid. Setelah muazin kayak tadi, ikut jawab muazin sampai selesai, kemudian sholat alai arba'ah rakatin, summa sholli arba'ah rakatin qabla al-asar. Kemudian setelah azan, sholat sunnahnya adalah arba'ah rakatin, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar juga 4 rakaat. Fahiya sunnatun mu'akkad. Dan ini juga sunnah yang sangat dikuatkan, yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi yang di sini ditulis ini adalah yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu sholat zuhur itu, sebelum sholat zuhur 4 rakaat sholat sunnahnya. Sebelum asar juga 4 rakaat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimahullah imra shalla arba'atan qabla asar. Allah akan merahmati bagi orang yang salat arba'ah qabla asar, orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Baginda Nabi bersabda, rahimahullahu amra'an shalla arba'an qabla asar. Allah akan merahmati bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur, Allah akan angkatkan amal kita, amal soleh kita diangkat oleh Allah Ta'ala, karena sebab pintu langit dibuka. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, Allah SWT akan sayangi kita, rahmat, akan merahmatinya bagi Allah Ta'ala. Fajtahidu an yanalaka du'a sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah selesai sholat asar, tidak ada sholat lagi yang lain. Jangan pula ada pula ba'diyah asar, nggak ada. Haram hukumnya itu. Haram melakukan sholat setelah subuh dan asar illa bisababin, kecuali dengan sebab tahiyatul masjid, menyolatkan jenazah, boleh.
Tapi kalau nggak ada sebab yang lain, haram hukumnya. Fajtahida ayanalaka du'auka sallallahu alaihi wasallam wa la tazu badal asri illa bimithlihi ma sabaqa qablahu. Maka sungguh-sungguhlah untuk mencapai hal demikian, doa sallallahu alaihi wasallam, karena supaya engkau akan termasuk golongan yang didoakan Nabi SAW. Jika 4 rakaat ini kita sungguh-sungguh qabla zuhur dan qabla asar ini, maka kita akan termasuk mendapatkan doa Nabi SAW. Ternyata orang yang melakukan solat sunnah qabla zuhur dan qabla asar ini mendapatkan doa dari Nabi SAW. Wala tasil ba'dal asri, kemudian setelah sholat asar jangan sibukkan dirimu dengan perkara sia-sia illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali perkara seperti yang telah disebutkan yang dari awal. Ia mau baca Quran atau membantu orang lain ataupun kerja untuk keperluan kita keluarga, nafkah ataupun untuk keperluan agama. Wala yanbaghi an takuna awqatul mahlalah, maka tidak patut, walayan bagi, maka tidak patut, antakuna awaktuka, maka tidak patut bagi kamu atau bagi seseorang untuk menyia-nyiakan waktunya, mahmalatan, menyia-nyiakan waktu, rugi. Orang yang menyia-nyiakan waktunya setelah sholat asar sampai maghrib dia kerjakan dengan perkara sia-sia, maka rugi. Fi kulli waqtin bima tafkai kaifa, maka sibukkan waktu kita setiap waktu itu perkara yang bermanfaat, yang perkara yang kita sukai, Jangan kita mengisi waktu yang kosong tadi kita isi dengan perkara sia-sia, maka rugi kita. Balyan bagi, akan tetapi harus antuhasiba nafsaka wa tartiban, maka seharusnya kita ini menghitung, buat perhitungan kepada diri kita, merencanakan, mengatur waratiba wirid-wirid kita, waradaka fil laili, mau malam ataupun siang kita atur waktu kita. Jadi supaya kita ini menuju tingkat kemuliaan yang sempurna, yaitu dengan mengatur waktu kita. Jadi orang-orang kaya itu kenapa dia bisa kaya? Karena dia mengatur waktunya dengan bagus, memanage waktu itu dengan bagus. Orang yang selalu sukses itu adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Kita ini gak sukses karena sebab apa? Gak pandai mengatur waktu kita. Dan dalam agama pun begitu juga. Nabi perintahkan supaya kita ini merencanakan, mengatur. Wirid kita itu diatur, amal kita itu diwaktur, kapan kita baca ini, kapan baca itu, kapan baca ini, diatur. Ma'aradaka fika, apa yang kau mau itu atur. Wa tu'ayyina likulli waqtin, menentukan, kita tentukan waktunya. Setiap amal itu ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Maka kita tentukan amal pada waktu tersebut, kita tentukan. Waqti zukhlan la tata'addahu, yang tidak melebihi waktu yang tidak dijadwalkan. Kita tentukan waktunya supaya tidak lari, supaya tidak berlebihan, supaya tidak keluar daripada waktu tersebut. Kemudian supaya tidak keluar dari jalurnya. Wala tu'asiru fiha sawad, fa idza laka fa bidzalika tazharu barakatul waqta. Kalau engkau melakukan hal seperti ini, wirid kita kerjakan kapan? Pada waktunya, tetap pada waktunya kita istiqomahkan. Maka seperti fabidzalika, jika kita sudah menentukan waktu wirid kita, asar kita wirid, misalnya punya jam istiqomah kita, kapan kita punya waktu luang, misalnya habis zuhur sebelum jam 2 kita kosong, jam 2 kita baru masuk kerja, maka gunakan dari jam 12 sampai jam 2 tadi gunakan dengan zikir atau baca Quran. Kalau baca Quran istiqomah baca Quran ataupun perkara yang lain. Kita tentukan waktu yang kosong tadi supaya tidak ada kosongan yang sia-sia. Fabidzalika, maka apabila kita mengaturkan waktu kita untuk wirid, tazharu barakatul waqti, maka engkau akan mendapat melihat daripada keberkahan dari setiap waktu yang engkau miliki. Jadi kalau mau kita mendapatkan keberkahan waktu itu, memang waktu itu kita gunakan. Pernah nggak kita berpikir kenapa dalam hadis, dalam kitab-kitab yang lain, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 2 kali.
pagi hari menjelang sore sekali. Setelah sholat tarawih beliau mengkhatamkan Quran sampai subuh. Apa bedanya dengan kita sekarang? 24 jam juga waktunya. Ternyata apa? Waratiba auradakal waqt. Mereka itu dahulu itu mentertibkan, mengatur waktu dengan baik sehingga keberkahan waktu itu dapat. Orang yang mendapatkan keberkahan waktu, maka seolah-olah waktu itu panjang, dia bisa melakukan mengkhatamkan apa yang dia mau. Dia pengen khatam Quran, bisa dikhatamkan Quran sebelum sholat maghrib. Nah, karena kita tidak mengatur waktu kita, maka termasuklah kata Nabi tanda-tanda hari kiamat. Sebab tanda-tanda hari kiamat adalah orang tak mengatur waktu, sehingga 1 minggu seperti 1 hari, 1 bulan seperti seminggu, 1 tahun seperti 1 bulan. Maka perasaan kita seperti itu, maka berpikirlah kita bagaimana 1 hari dalam seminggu seperti 1 hari, maka sudah terbukti kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena waktu itu lebih banyak sia-sia, sehingga waktu itu cepat berlalunya. Coba bayangkan dari zuhur misalnya sampai asar, waktu yang 3 jam, 2 jam tersebut, kalau kita gunakan untuk baca Quran terasa lama dia. Kenapa terasa lama? Karena keberkahan waktu. Tapi kalau kita gunakan untuk bercerita di warung, belum habis kopi sudah azan muazin itu, gak terasa waktunya. Kenapa? Karena begitu perkara sia-sia itu, iblis itu melupakan waktu sehingga kita lupa dengan waktu. Makanya hari ini coba lihatlah mall-mall gak punya jam, mana aja. Coba lah datang ke mall, ada nggak jam? Walaupun jual jam, jam itu pun tidak tetap, nggak seperti jam yang tetap. Di mall itu coba tengok, nggak ada jendela, nggak ada jam. Supaya apa? Supaya orang tidak mengenal waktu, supaya berlama-lama di dalam mall. Tapi coba kalau di masjid, depan ada, di sini ada, banyak jamnya. Maka itu adalah keberkahan waktu. Sehingga kalau kita tidak memanage waktu kita, nggak kita atur waktu kita, rugi, maka kita akan sia-sia. Maka diatur supaya apa? Engkau akan melihat tentang keberkahan waktu. Makanya orang dahulu tuh bisa sholat 1100 rakaat, ada yang 200 rakaat. Karena sebab keberkahan waktu mereka miliki. Kita sekarang nggak punya lagi keberkahan waktu, itu udah nggak kita miliki. Kita kerjakan sekarang hanya yang menyelamatkan kita saja, yaitu sholat wajib, puasa wajib, udah nggak ada amal-amal yang lain. Sehingga waktu kita itu sudah banyak hilang keberkahannya. Kemudian setelah kita melakukan, engkau akan melihat keberkahan waktu tadi. Fa amma idza tarakta nafsaka sada mahla ihmal al bay'ami wala tardi bima za tastaghfir fi kulli waqtin. Maka apabila jika engkau ini menyia-nyiakan waktu yang bermanfaat tersebut, mahlan ihmalil bahami, maka apa bedanya kita seperti binatang ternak? Fa amma idza, maka apabila idza tarakta nafsaka, jika engkau menyia-nyiakan waktu yang ada pada diri kamu, menyia-nyiakan waktu yang bermanfaat untuk kamu, sada mahlan ihmalan bahaim, maka apa bedanya kita dengan binatang ternak? Binatang ternak ya waktu dia cuma untuk makan, nggak ada memberikan perkara yang lain. La tadri bima za tastaghfi kulli, dan kamu tidak akan tahu apa yang mesti engkau buat pada saat waktu itu. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan lupa apa yang seharusnya kita kerjakan pada waktu itu. Maka Nabi SAW bersabda itu dalam satu riwayat dikatakan, sebaik-baik waktu, sebaik-baik amal yang dikerjakan pada waktunya. Jadi setiap waktu itu ada amal terbaiknya. Waktu duha kita kerjakan sholat duha, itu adalah amal terbaik. Subuh ini apa amal? Setelah subuh ini apa amal terbaik yang paling afdol saat ini? Ya saat ini adalah paling afdol adalah saat inilah, duduk dalam majlis ini paling afdol, ini amal paling afdol. Tidak ada perkara lain.
Itu amal yang paling afdol itu apa? Yang paling dibutuhkan saat itu. Kalau hari ini misalnya saatnya perang, maka amal yang paling afdol adalah perang. Tapi kalau kita malah bersedekah, itu bukan yang paling afdol. Zaman perang kok malah dia sedekah? Kecuali sedekah untuk perang, dia ikut perang, itu amal paling terbaik, bukan untuk bersedekahnya saja. Amal sholat subuh itu paling terbaik adalah sholat subuh, bukan dengan yang lain. Perjalanan dia pas lagi pula berjalan pas sholat subuh, itu bukan amal yang terbaik. Ataupun pas sholat zuhur diganti sholat zuhurnya dengan sedekah sajalah. Dulu pernah dengar nggak? Dia nggak sholat zuhur gantinya dengan dikodok atau dengan bayar apa namanya itu? Bayar apa namanya? Bayar fidyah seperti puasa. Itu bukan amal terbaik, dan tidak boleh itu sholat itu nggak boleh dibayar fidyah. Nggak ada dalilnya. Yang fidyah itu hanya puasa, itu pun tertentu orangnya yang sudah tua renta, yang sudah 80 yang tak sanggup puasa, bukan umur yang 30. Orang umur 30 tak bisa puasa, itu nggak bisa bayar fidyah, mesti dikodok. Walaupun dia bayar fidyah tapi tetap wajib kodok. Yang fidyah itu yang tidak wajib kodok ada tua renta, udah umur 70, 80. Kalau puasa 1 jam aja langsung mati, itu nggak apa-apa, maka tinggal fidyah saja. Tak mampu lagi dia, itu baru dikatakan fidyah. Terus selanjutnya, ketika kita sudah mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan keberkahan waktu. Tapi kalau kita sia-siakan, kita akan rugi. Maka apa bedanya dengan hewan? Fantaqi aksara waqtika dha'ifan, maka kamu harus menyelesaikan waktumu agar engkau fantaqi tidak menyesal. Aksara waqtika dha'ifan, karena kebanyakan waktu kamu terbuang sia-sia. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita akan menyesal karena waktu kita telah terbuang sia-sia. Fawatoka, maka fataka umruka, waktu itu adalah, sedangkan waktu itu adalah umur bagi kamu. Wa umruka ra'sul mal, sedangkan umur kamu itu adalah modal utama bagi kita. Waktu itu adalah umur kita. Kenapa? Ya setiap hari kita akan berlanjut umur kita, bukan bertambah, berkurang. Umur kita itu sudah ditetapkan. Saya ini misalnya ditetapkan 150 tahun misalnya, atau 80 tahun misalnya. Sekarang sudah 31 misalnya, dikuranglah, tinggal 50 lagi, bukan bertambah. Jadi kalau yang sudah umurnya, kalau jatahnya 60, umurnya sekarang sudah 59, ya setahun lagi berarti. Sedangkan kata Nabi, umurnya umatku ini nggak jauh daripada 70-60 tahun, itu saja, udah maksimal. Nah, tinggal kalikan. Nah, kalau bapak sudah 60 berarti tinggal 10 tahun lagi. Iya kalau sampai. Nah, kalau sudah lewat 60, nah ini sudah lampu kuning, hati-hati, bisa kapan saja, entah detik ini, entah besok. Ya kalau enggak bapak duluan, saya terakhir. Kalau bukan saya terakhir, ya bapak duluan. Itu. Ya. Kemudian kalau kita menyanyiakan waktu, maka kita akan sia-sia, karena waktu itu adalah umur bagi kamu. Setiap waktu kita menghabiskan detik demi detik, itu adalah berkurangnya umur kita. Sedangkan umur kita adalah modal. Semakin, kata Nabi, semakin banyak umurnya, semakin banyak amalnya, semakin beruntung dia. Panjang umur tidak ada amal, rugi. Tapi kalau sedikit umurnya, banyak amalnya, untung. Walaupun sedikit umurnya tapi banyak amalnya, untung. Apalagi orang yang panjang umurnya, banyak amalnya. Di akhirat itu perbedaan 1 tahun itu antara langit dan bumi. Ada seorang sahabat mati, kemudian temannya 1 tahun kemudian baru mati. Nah 1 tahun yang terakhir itu lebih dulu masuk surga daripada 1 tahun yang awal tadi. Kenapa gitu? Heran. Para sahabat heran. Bukannya mereka sama, perang fisabilillah sama, amal mereka sama? Ya enggak sama lah. Yang satu sudah mati 1 tahun sebelumnya, yang satu lain setelahnya. Mereka punya perbedaan amal 1 tahun. Perbedaan amal 1 tahun. Maka waktu itu adalah mahal. Kemudian wa amaliha tijarataka, sedangkan umur kamu adalah modal. Sedangkan modal itu adalah untuk mendapatkan usaha dan keuntungan kita. Orang mesti punya modal.
Kalau mau dapat usaha, modal. Kalau nggak punya modal, nggak ada apa usaha mau dikerjakan. Modal dengkul aja. Apa yang mau dikerjakan? Kemudian wasul laka ila na'imad daril abar. Dengan umur engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri akhirat, di negeri Allah Ta'ala yang kekal. Fakullu nafsi min afsika, maka setiap nafas engkau yang ada pada dirimu adalah jawaratul qiyamah. Itu adalah batu permata bagaikan berharga yang tidak ternilai harganya. Nafas kita ini yang ada dalam diri kita itu adalah bagaikan batu permata yang tidak ternilai harganya. Yang kita tarik hari ini adalah paling berharga. Coba kalau Allah Ta'ala lupa memberi nafas kepada kita 2 jam aja lah, wah mati ya. Kalau 5 menit mungkin masih ada yang selamat 5 menit, seperti Muammar, Kiai Haji Muammar itu. Kalau selama 5 menit dia lupa bernafas masih bisa selamat beliau tuh, karena panjang umurnya. Kalau kita 2 menit saja udah mau copot jantung. Wah. Maka nafas kita adalah paling berharga. Idza la budda lahu fa idza faqatala ada. Dan bila sudah terlewat waktu tersebut, idza la budda, karena tidak bisa diganti dengan apapun. Walau waktu sudah terlewat maka tak bisa digantikan apapun. Fa idza fata fala audada, maka tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Sekarang sudah jam 6. Tadi setengah 6 tadi waktu sudah lewat, maka tidak akan pernah bisa kita balikkan waktu itu sampai hari kiamat selama-lamanya. Mau kita ulang 1 detik tadi nggak bisa lagi. Kalau sudah hilang 1 detik itu sudah rugi selama-lamanya, untung selama-lamanya. Mau sampai digaruk kepala ini untuk mengulang nggak bisa lagi. Maka tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Kalau sudah dapat sia-sia, udah sia-sia selama-lamanya, tidak akan pernah bisa diulang lagi. Mau gimana pun. Makanya para sahabat itu ketika dia ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan masbuk. Nah, ini bukan masalah apa nih? Masbuk takbiratul ula saja. Allahu Akbar. Dia baru masuk masjid, imam sudah takbiratul ula, terlambat, itu menangis di masjid selama 3 hari. Saking sedihnya. Bagaimana dengan 1 rakaat? Bagaimana dengan 2 rakaat? Bagaimana kalau datang sholat mereka sudah selesai sholat? Ini tertinggal takbiratul ula saja. Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, bara'atum minan nar, bara'atum minan nifaq, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat kemunafikan. Kita ini masih ada sebab munafik dalam diri kita karena kita nggak pernah menjaga takbiratul ula. Kita nggak pernah menjaga takbiratul ula kita. Kita nggak pernah mementingkan bagaimana kita sholat mesti sholat bersama takbir bersama imam. Tak pernah kita pikirkan. Maka sifat kemunafikan dalam diri kita ini selalu ada. Ya, ciri-ciri munafik itu ya kita sudah tahu. Berbicara pasti bohong. Ya pasti ada bohongnya. Berbicara berlebih-lebihan. Itu orang-orang munafik. Yang tidak seharusnya dia ucapkan. Itu orang munafik. Kalau berjanji mengingkari, misalnya lewat sedikit, dia tidak pernah konfirmasi, itu termasuk orang munafik. Misalnya kita janji ketemu nih jam segini, nggak datang jam segini, maka kalau nggak datang harus konfirmasi, saya belum bisa datang segini, tapi tidak dikonfirmasi 1 jam setelahnya baru datang, itu termasuk orang munafik. Nah begitu juga waktu yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala, kita datangnya terlambat. Maka bagaimana bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq. Kita jaga 40 hari, jangan pernah tertinggal takbiratul ula selama 40 hari. Kita akan dibebaskan dari api neraka, bebas daripada sifat munafik. Kalau 40 hari ini kita istiqomah setiap takbirat bersama imam, nanti selanjutnya Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, mudah datang ke masjid dan tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Nah, oleh karena itu kalau caranya keluar 40 hari lah bareng saya. Ya, saya mau berangkat setahun, Bapak 40 hari lah bareng saya. Ya, di Jakarta 40 hari baru pulang. Latihan. Ya.
Kemudian selama 40 hari tidak takbiratul ula, tidak tertinggal takbiratul ula, bara'atu minan nar, bara'atu minan nifaq. Fala takuna kal mahti, maka jangan seperti orang bodoh. Al-ma'runina, orang yang tertipu. Siapa yang tertipu dengan kehidupannya? Siapa mereka? Alladzina yafrahuna kullu yawmin yazidin amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Jangan sampai kita tertipu orang-orang yang bodoh. Siapa itu orang bodoh? Orang yang dimana setiap hari mereka merasa gembira. Mereka merasa gembira. Kullu yaumin, apa kegembiraan mereka? Setiap hari biziyadati, yang bertambah amwalim, bertambah hartanya. Mereka gembira bertambah hartanya, ma'a nuqsatin, sedangkan umur mereka sedang berkurang. Pengennya kita bertambah harta kita, tapi umur kita sedang berkurang. Fa iya kharifi mali yazidi aman naqsar. Namun apalah umur yang bertambah, apalah dayanya, namun apalah daya harta bertambah tapi umur berkurang, enggak ada untungnya. Wala tarfa, oleh karena itu janganlah engkau gembira ila biziyadatil ilmi, kecuali dengan bertambahnya ilmu, au amal sholihah, atau bertambahnya amal soleh. Jadi jangan sampai kita gembira kecuali bertambahnya iman dan amal soleh. Nanti kita lanjut tahun depan insyaallah. Ada yang bertanya? Ya. Ini pertanyaan titipan dari netizen ini. Tadi pembahasan kita persiapan sebelum sholat. Ya. Cuma banyak kebiasaan kita biasanya menunggu azan. Yang lebih parah lagi selesai azan. Yang lebih parah lagi menunggu iqamah baru kita bergerak dari rumah. Ya. Yang lebih parah lagi, nggak ada persiapan. Rakaat terakhir. Kadang mindset kita yang penting berjamaah, kan itu kan. Ya. Walaupun terlambat. Jadi mungkin ada tips-tipsnya supaya merubah kebiasaan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang menyia-nyiakan waktu. Apakah sore-sore main bola itu termasuk menyia-nyiakan waktu atau tidak? Olahraga. Kemudian menonton bola, apalagi sekarang lagi Piala Dunia. Kemudian nonton TV, apakah ini termasuk yang menyia-nyiakan waktu ataukah boleh? Itu saja dari netizen akun. Tidak boleh disebutkan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama, yang mempersiapkan sebelum azan, bagaimana kalau sudah hanya untuk mendapatkan jamaah saja. Jadi persiapan supaya tidak, yang penting sholat. Orang yang memikirkan untuk yang penting sholat ini bagi orang awam saja dulu, kelas 1. Jadi baru mula-mula ya nggak apa-apa. Kalau masih permulaan nggak apa-apa, yang penting datang ke masjid dulu. Ini step pertama. Tapi kalau sudah bapak-bapak ini udah bukan step pertama lagi, bukan waktunya yang penting sholat, bukan. Udah bapak-bapak ini kelasnya bukan yang penting sholat lagi. Sudah step kedua, ketiga, keempat, yang mana kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Kalau kita masih seperti pertanyaan tadi itu namanya kita masih step stuck di awal saja. Kapan kita mau naik? Nah, diperbolehkan hal yang pertama tadi itu bagi awalun, orang awam. Orang awam itu boleh, nggak apa-apa dia datang terlambat, masbuk, boleh. Yang penting dia sholat dulu. Jangan pula dimarahi, tidak. Nah, tapi kelasnya bapak-bapak yang ada di majelis fastabiqul khairat ini itu bukan kelas masbuk lagi. Karena sudah 2 tahun isi kajian kemana-mana kajian ini, itu udah bukan level kita lagi, udah bukan level bapak-bapak. Level bapak-bapak itu di mana 1 jam sholat zuhur sudah di sini. Itu level bapak-bapak sekarang ini. Kelasnya sudah di situ. Cuman kita ini nggak sadar kelas kita di situ. Makanya banyak hari ini ada yang kelas 3 seperti ilmunya kelas 6 SD. Tapi udah 3 SMA. Dia dokter spesialis tapi dangkal betul ilmunya seperti anak SMA, bahkan bisa setara dengan SMA. Karena sebab apa? Karena dia tadi tidak menaikkan kualitasnya tadi. Tidak sadar kalau dia ini adalah dokter.
nggak sadar kalau dia ini adalah majelis taklim fastabiqul khairat, nggak sadar dia. Dia taunya hanya ikut saja, tapi masih selamat lah. Kata guru saya, kalau kita naik kereta api, kalau kita nggak bisa di gerbong pertama, tiket sudah habis, tujuan kita nih Depok nih, ini kereta terakhir. Ya, Nabi mengatakan kita ini adalah zaman terakhir, generasi terakhir kita ini. Umat Nabi ini adalah generasi terakhir. Setelah umat Nabi ini tak ada lagi Nabi, setelah itu dah kita ini gerbong terakhir. Tujuan kita cuma satu dan kereta terakhir. Gerbong 1 sampai gerbong 10 sudah penuh. Tinggal hanya pegangan di luar. Kira-kira Bapak pegang apa dilepaskan? Dipegang walaupun sakit, walaupun tergigit, walaupun jatuh, pegang terus, jangan pernah lepas. Ini gerbong terakhir. Nah, kita ini begitu juga. Ini sudah gerbong terakhir, kita ini sudah di zaman terakhir, kita mau lepas-lepas pula. Udah nggak level bapak-bapak ini semua nih. Level ini udah level orang-orang awam itu. Yang datang yang penting sholat, itu level-level orang awam itu. Bapak-bapak sudah ngaji selama 2 tahun ini, itu udah bukan level bapak lagi. Bapak itu levelnya 1 jam sebelum zuhur, 1 jam sebelum sholat sudah berada di masjid ini. Itu level bapak-bapak. Yang kedua, sia-sia nggak waktu kau diisi dengan main bola, sia-sia nggak diisi dengan badminton. Ini jawaban yang enak apa jawaban tidak enak? Yang enak ya sosial dengan masyarakat itu bagus. Tetapi jawaban yang tidak enak yang tadi itu menyanyiakan waktu. Saya sudah disebutkan illa kecuali biqiraatil Quran, baca Quran, menuntut ilmu atau membantu orang lain. Ini saja. Jadi perkara yang lain itu perkara sia-sia. Nonton bola perkara sia-sia, memang harus pahit dulu, tapi ada tapinya nih. Ya, tapi akan tetapi selagi ini paling bawah lagi nih, selagi tidak melewatkan waktu sholat, ya, selagi tidak melewatkan waktu sholat, yang paling penting sholat 5 waktu tadi, selagi waktu ini tidak lewat, maka perkara itu belum dihitung perkara sia-sia. Ini sudah tarif paling bawah, paling enak. Kalau yang paling atas itu perkara sia-sia. Li'annal lagho lahib. Perkara sia-sia itu adalah permainan. Permainan itu adalah perkara sia-sia. Jadi permainan ini tidak disebutkan bola. Maksudnya permainan ini apa? Sesuatu yang enggak sia-sia itu namanya permainan. Setiap permainan adalah sia-sia. Walaupun main bola, kalau main-main sia-sia. Kita tahu kan permainan kayak badminton, itu kan permainan. Tapi kalau kita main-main, sia-sia, nggak ada gunanya. Nah, jadi itulah jawabannya. Kalau jawaban paling mendasar itu adalah selagi kita tidak kelewatan waktu sholat subuh. Tapi kalau kita sudah kelewatan waktu subuh, itu tarifnya sudah sia-sia bahkan haram. Tapi kalau 5 waktu ini belum terlewat, walaupun badminton sampai berjam-jam, tapi sholat isya, sholat subuhnya masih bisa, oke, bagus. Tapi kalau subuhnya sampai masbuk, bahkan telat, maka yang tadi badminton itu dihukum haram hukumnya. Baik, terima kasih. Jadi kelasnya jamaah Fastabiqul Khairat ini udah tinggi ya? Udah tinggi. Jadi kalau sholat zuhur, subuhnya sudah datang. Ya, ini udah bukan, bapak-bapak ini udah nggak kelas. Kalau sholat Jumat Ustaz, Senin sudah datang. Itu saking hebatnya. Habis sholat Jumat itu sudah di situ harusnya, menunggu Jumat lagi. Ada lagi? Jadi saya ingatkan lagi Pak ya, ini sudah bukan kelasnya bapak-bapak. Kelas bapak-bapak itu sudah kelas hakikat, sudah bukan syariat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru kami, Ustaz Syaifi. Juga guru kami, Hakim. Luar biasa pengajian Ustaz pada subuh hari ini. Ada mengarah kepada masalah bahwasanya tadi sudah disampaikan tentang waktu. Waktu
Nah, ini bukan termasuk ya. Jadi Jadi betul. maksudnya Jadi, kalau saya termasuk minta ampun kita kepada Allah dan minta maaf kepada Ustaz. Selanjutnya tadi Ustaz mengatakan tentang fidyah. Ada semua pendapat memang yang fidyah itu tidak wajar kita yang hidup ini. Cuman ada semua pendapat memfidyahkan orang tua yang telah meninggal. Dia sudah lama sakit, tak pernah sholat dan puasa. Ada orang anaknya yang sanggup dan mampu, itu ada yang memfidyahkan. Itu satu, bagaimana pula pendapat Ustaz tentang itu. Kemudian yang kedua tentang doa. Minta izin kepada kita yang hadir ini, minta maaf. Dalam berdoa, situ di mukadimahnya izin ada yang dikatakan disebutnya syakirin dan seterusnya. Di situ tidak ada berwasilah kepada Rasulullah, tak ada berselawat kepada Rasulullah. Karena kami pernah belajar dulu Ustaz, mungkin banyak yang lupa, pernah di pesantren dulu. Kata guru kami atau guru tasawuf mengatakan kalau tidak ada berwasilah kita berdoa, doa kita nak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar? Itu yang kedua. Yang ketiga tentang bacaan sholat atau membaca Al-Quran. Dulu dikatakan oleh guru kami seiring sejalan di situ tajwid dan nausarabnya. Tajwid dan nausarabnya. Kadang-kadang kita ada yang salah baca atau yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Contoh seperti aqimis sholat, itulah dirikanlah sholat. Setahu kami ada fi'il di situ, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi', ada fi'il amar, kan gitu. Itu fi'il amar, kata perintah. Ini bagaimana pada Ustaz? Sebab Ustaz saya tanya ahli nausarab Bapak. Jadi dalam ini pengajian ini supaya berkesan dalam hati kita, tak cukup dengan mendengarkan, supaya ada buah amal, buah ilmu yang kita miliki. Memang kita ini istilahnya kan Pak Ustaz, betul yang Ustaz tadi, kita ini ada merengkelnya, ada yang sifat egonya tua-tua ini, ada yang sakit ego hati. Jadi kami minta maaf kepada Ustaz supaya jelaskan kenapa kami katakan tadi Pak Ustaz, ada sekarang ini yang datang kepada kami mengaku dia tahu nausarab. Padahal tak tahu dia. Saya bilang sama mereka, tak usah dipikirkan itu. Walaupun dia tak pernah baca nausarab, dia mengaku jangan itu. Sekarang banyak mengaku jadi nabi. Jadi pikir itu sebenarnya penting tengok. Jadi apa ni kamu betul-betul belajar lah. Termasuk di saya sendiri saya bilang. Jadi apa ni kepada Pak Ustaz minta maaf. Tentu ini kepada kita semua. Ini untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Demikian dari kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya untuk masalah fidyah, ada seorang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kebetulan anaknya kaya, apakah boleh dibayar fidyahnya? Beliau tadi puasa dengan sholat ya. Kalau puasa itu bayar fidyah boleh dibayar oleh anaknya. Kalau puasa. Dan fidyah itu hanya boleh dibayar oleh anaknya ketika orang tuanya sudah tua renta. Tapi kalau dulu orang tuanya itu memang gak sholat mulai dahulu dia nikah sampai dia punya anak sampai tua, itu bukan tanggung jawab anak lagi. Itu dia masih muda dulu bapaknya, itu tanggung jawab orang tuanya sendiri. Akan tetapi anak boleh membayar fidyah, tapi tetap wajib mengkodok. Itu bagaimana anaknya yang mengkodok sholatnya boleh. Kalau anak yang mengkodok sholat kita atau mengkodok puasa kita boleh. Tapi sanggup enggak mengkodok itu sebanyak itu? Fidyah yang dihitung itu adalah ketika orang tua sudah renta. Tapi kalau waktu orang tua kita masih kuat, itu tidak ada
tidak ada keringanan, tidak ada. Hukum itu tetap. Keringanan bagi orang tua kita adalah ketika dia sudah 60 tahun, 70, tak sanggup puasa, itu adalah kewajiban kita untuk bayar fidyah. Yang kedua tadi, apa tadi tentang, sampai lupa saya tadi. Doa kalau tidak dibarengi dengan salawat tidak terima. Ya, beberapa riwayat seperti itu. Karena Nabi Adam dahulu ketika dikeluarkan dari surga selama 40 tahun doa kepada Allah Ta'ala belum diterima ijabahnya. Tapi ketika Nabi mengucapkan nama Rasulullah SAW, langsung Allah tegur. Kenapa tahu? Karena ketika waktu saya di surga, saya melihat namamu dan nama Rasulullah. Dan bahkan ketika Nabi Adam dinikahkan sama Hawa, itu pun dengan walinya adalah Rasulullah SAW. Maksudnya ada lafaz itu seperti itu. Maka beliau itu minta wasilah dengan sebut nama Nabi, maka doanya diterima. Jadi kalau doa itu memang harus disebutkan Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya, atau baca salawat. Nah, yang ketiga itu adalah tentang nahusoro. Bagaimana kalau ada orang yang sok-sokan seperti itu? Ya, kalau ada orang yang sok-sokan seperti itu, tidak usah perlu didengarkan. Ya seperti Pak Datuk bilang, jangankan ngaku ahli nausoro, ngaku nabi pun banyak. Bahkan kita ini pun merasa diri kita nabi kadang kan. Setiap ada pengikut kata nabi, maka itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi aqimisol itu fil amr. Ya, setiap fil amr perintah. Dasar dari fil al-amru fil wajib. Setiap amr, setiap perintah itu hukumnya wajib. Nah, jadi kalau ada perintah sholat, aqimisol itu adalah wajib perintah. Nah, untuk mempelajari ini ya kita mesti belajar. Panjang pendeknya kita harus belajar. Kita datang Ustadz, bagaimana ini panjang pendeknya ya, kadang kita tambah yang enggak ada ayahnya jadi ada ayahnya. Kita belajar. Akimi sholat jadi akimi sholat, jadi tidak lagi fi'il amr jadi salah hatinya. Seperti na'an amta alaihim, sering kita na'an amta alaihim. An'am itu hewan. Balhum kal an'am balhum adol. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih hina. Kalau kita baca ihdinas siratal ladzina an'am, siratal ladzina an'am, tunjukkanlah jalan binatang, hewan ternak. Tunjukkan kepada kami jalan-jalan hewan ternak. Buat apa? Harusnya jalan orang yang telah diberi nikmat. Na'an'amta alai. Jadi harus belajar. Ya, ada salah satunya belajar datang pondok ataupun belajar kepada ustadz supaya tidak salah. Namun fastabiqul khair ini kan sudah kita dulu sudah pernah tahsin sudah, ya kan? Sama Ustaz Sobir Malik, apalagi tauhid sudah. Sekarang fikih ada. Tasawuf juga ada, udah lengkap ini sudah wali bapak ini semuanya. Cuman bapak itu masih malas sedikit aja, termasuk saya. Wali murid. Jadi begitulah yang bisa saya dapat jawab pertanyaannya. Kemudian ya, yang tadi pada tuh yang datang terlambat majelis ini bukan munafik, itu tidak termasuk. Terima kasih Ustaz. Berarti yang pertama masalah fidyah tadi boleh kan? Boleh. Yang kedua tadi tentang bacaan tadi juga tentang doa. Kan ada begini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Dan seterusnya. Tanpa berselawat, Ustaz tadi pernah menyampaikan apa kita berselawat doa kita diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu yang pelajari dulu Ustaz. Terima kasih. Kalau sudah baca alhamdulillahirabbil alamin, buat apa lagi hamdan syakirin itu? Ya, kalau hamdan syakirin, hamdan na'imin itu artinya sama semua. Hamdan puji, syakirin syukur, na'imin nikmat. Jadi sebagian ulama tidak memakai doa itu. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Bukan tak boleh, boleh saja untuk pribadi boleh. Tapi kalau bagi yang tahu-tahu itu ya mungkin agak kenapa syukur. Kalau sudah pakai alhamdulillahirabbil alamin,
Ya sudah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya, lanjutnya. Jangan pula alhamdulillah rabbil alamin, hamdulillah syakirin. Itu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengalami pertanyaan yang pertama sekali tentang masalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang biasa dilakukan kalau seandainya cepat datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid ditambah qobliyah zuhur. Sholat zuhur ditambah 2 rakaat lagi. Jadi yang dipertanyakan 4 rakaat itu yang mana? Apa niatnya? Pertama. Yang kedua masalah sholat sunnah isra atau sholat ajarannya. Sholat ini apa utamanya? Sholat isra ini apa utamanya? Dan bolehkah sholat ini dilakukan di rumah? Mohon penjelasan. Baik, yang pertama sholat qobliyah zuhur, datang tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah zuhur. Niatnya apa? Niatnya ya qobliyah zuhur dan tetap 4 rakaat. Setelah azan dikerjakan, niatnya itu sholli sunatan qobliyah zuhur rakaataini ada lillahi ta'ala. Salam, habis itu berdiri lagi 4 rakaat. Dan itu niatnya adalah qobliyah zuhur. Sama. 4 rakaat itu niatnya qobliyah zuhur. Niatnya sama, cuman rakaatnya banyak. Itu. Yang kemudian yang kedua salat isra, apa keutamaan? Banyak sekali. Keutamaannya salah satunya pahala seperti orang yang haji dan umroh tamam sempurna. Kemudian apa? Boleh dikerjakan di rumah? Tidak. Salat isra ini khusus dikerjakan di masjid, menunggu setelah sholat subuh, nunggu sampai isra, itu boleh. Tapi kalau bapak sholat subuh pulang sampai di rumah sholat isra nggak boleh. Syarat mengerjakan sholat isra ada kita sholat subuh di sini, menunggu sampai isra baru boleh sholat isra. Seperti itu. Jadi kalau sholat subuh sini pulang atau sholat subuh di rumah, sholat isra sini tidak boleh. Sholat isra itu syaratnya adalah sholat subuh diam tidak bergerak di masjid sampai menunggu isra baru sholat. Tapi kalau kita kemana-mana habis ini nggak ada. Seperti itu Pak. Ada lagi? Nggak ada? Saya sedih Ustaz dan prihatin anak muda nggak ada yang ke masjid Ustaz bulan puasa aja Masya Allah. Dan juga apa hukumnya seorang orang tua membiarkan anak bujangnya nggak ke masjid Ustaz? Ya. Hari ini banyak anak muda yang tidak datang ke masjid. Ya. Memang sudah sangat miris betul. Kenapa sebabnya? Sebabnya hari ini kita sudah sibuk dengan diri kita masing-masing. Orang tua sudah tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan surga neraka anaknya. Nabi Ibrahim pernah berkata, "Ma ta'budu min ba'di." Setiap orang tua harus ada ini, "Ma ta'budu min ba'di." Apa yang kamu sembah kalau saya sudah mati? Jadi kalau orang tua yang punya anak nggak pernah sholat, itu sebagaimana memelihara harimau, kalau dia lapar bakalan dimakannya kita. Orang tua itu perintah kita menyuruh dia wajib sholat ketika umur dia sudah mulai 7 tahun sampai dia balik, itu kewajiban orang tua menyuruh dia sholat. Kalau selama tidak disuruh maka orang tuanya berdosa. Tapi kalau sudah disuruh anak itu juga nggak sholat, setelah balik bapak sudah tidak punya tanggung jawab dosa lagi. Karena setiap sudah balik nafsi sudah sendiri-sendiri. Sudah sendiri-sendiri. Jadi dosa dia, dosa kita, dosa kita. Cuman hanya saja nanti tetap di akhirat, sebelum anak itu sudah nikah, sebelum nikah dia tanggung jawab daripada orang tuanya. Jadi bagaimana caranya supaya anak kita ini berubah? Saya nggak bisa berubah ya, memang sudah zaman segini kita yang harus berubah dulu. Harus kita berubah. Nah, kita ini hari ini nggak pernah. Kenapa nggak anak kita nggak baik? Karena kita nggak pernah berpikir bagaimana surga neraka anak kita. Nggak pernah kita pikirkan. Yang hari ini kita pikirkan bagaimana anak saya lulus kuliah, dokter, dapat gelar. Itu saja, kaya.
Ada nggak dalam pikiran kita bagaimana anak ini selamat di kubur, selamat di mizan, masuk surga? Ada nggak kita berpikir itu? Ada, tapi hanya istilahnya itu sisanya saja. Sisa, bukan tujuan, sisa. Setiap kita ini pasti menginginkan anak kita masuk surga, pengen anak kita menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, berakhlak karimah. Tapi ini keinginan yang ini terakhir, keinginan yang sisa. Keinginan pokok kita adalah supaya anak kita ini menjadi orang kaya, sukses dunianya. Itu pokok pertama. Dan akhiratnya ini kita sisihkan. Pasti ada ya. Semua kita ini kalau dibilang enggak ingin bapak dan anak, pasti marah dia. Mana pula bapak bilang anak saya enggak ingin masuk surga. Pengen, tapi sisa-sisanya kekuatannya paling 20%, 30%, 70%-nya itu diberikan kepada anak supaya mendapatkan dunia yang bagus. Jadi kesalahan dari awal itu ya memang dari awal. Bapak Ibu kalau salah dari awal bagaimana? Ya banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena anak itu punya hak. Pertama diberi nama yang bagus, kemudian diberikan pendidikan yang bagus supaya dia bisa untuk asah dirinya. Ya, kalau bapak nggak bisa mengasih itu ya tanggung jawab bapak. Jadi bagaimana Ustaz, saya itu nggak tahu juga bagaimana. Ya banyak-banyak istighfar lah sekarang. Doa kepada Allah, minta ampun. Insya Allah diampuni Allah Ta'ala. Nah, nasihatilah anaknya. Dia nasihati dengan baik. Terkadang kita ini salah mendidik anak. Kadang kasar dulu. Apa-apa main tampar. Ataupun ucapan, kau ini bodoh kali. Atau kita bilang, kau ini gak jelas. Itu ucapan-ucapan dosa bagi orang tua. Jadi makanya anaknya sekarang bodoh, pemarah, tidak mau disuruh karena kita dulu mengucapkan dia bodoh. Jadi kalau kita marah kepada anak, jangan pernah benci dengan ucapan yang jelek. Ya, kutuk aja dia. Kamu nih sebawa jadi imam Masjidil Haram lah. Seperti itu. Insyaallah Pak ya. Jadi demikianlah dapat kami sampaikan. Semoga Allah terima. Kemudian saya mohon izin dan doa minta maaf semuanya. Insya Allah tanggal 2 nanti saya akan berangkat ke Jakarta mau khurut 1 tahun. Mungkin tahun depan baru jumpa kembali kalau umur saya masih ada atau bapak masih ada. Atau mungkin saya nanti syahid di sana atau bapak yang syahid duluan. Ya sambil kabar-kabar lah. Ya, itu. Jadi saya mohon izin dan mohon maaf juga kesalahan semuanya. Kalau bapak-bapak tidak pernah salah kepada saya. Karena bapak cuma mendengar, yang banyak salah itu saya karena saya yang banyak ngomongnya. Kalau bapak cuma dengar apa salahnya, mendengar doang kok salah. Nah, jadi saya minta maaf dan saya juga mohon doanya dan juga saya minta sama Majelis Fatihah Khairat sekali-sekali lah ditengok ke pondok. Karena bapak-bapak ini belum ada yang datang ke pondok kan, cuma diundang saja kalau datang ke pondok. Tengok-tengok ke sana. Ya, siapa tahu ada buah mangga, silakan diambil. Tapi kalau ada buah sawit jangan diambil, karena itu beli listrik. Siapa tahu ada plafon rusak, ya kayak Pak Arles kan, boleh tengok-tengok. Ya seperti itu. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala beri kita panjang umur, diberkahkan rezeki kita semuanya, Allah angkat derajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatina tamma waghfir lana dzunubana 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.